Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan dan keselamatan, dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Muhaisin B. Sarbaini MAG selaku dosen mata kuliah Fikih. Di sini saya sebagai moderator dan izinkan saya memperkenalkan anggota saya. Di sini ada Efrida Rahmasari Siregar, yang kedua ada Sarah Jumiati Siregar, dan ada saya sendiri. Di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul musyarakah. Masuklah kita ke materi pertama, yaitu saya sendiri. A. Pengertian musyarakah. Musyarakah menurut bahasa berasal dari kata al-syarikah yang berarti percampuran harta yang satu dengan yang lainnya serta keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Masyarakat terdapat dua perspektif, yaitu yang pertama itu ada musyarakah dalam perspektif fikih, yang kedua itu ada musyarakah dalam perspektif perbankan. Musyarakah dalam perspektif fikih adalah musyarakah merupakan bentuk lain dari prinsip bagi hasil yang seringkali digunakan pada sistem perbankan. Dalam fikih, konsep ini dapat digunakan juga dalam penjelasan yang lebih luas bagi perbankan syariah. Kontrak dilakukan untuk tujuan bisnis dan jenis komoditi, serta antar nasabah akan menerima pembagian keuntungan. Apabila kerugian yang dialami, maka ditanggung oleh setiap nasabah. Yang kedua ada musyarakah dalam perspektif perbankan. Diperhatikan dari perspektif fikih, musyarakah ini tidak menggunakan laminating, hanya didasarkan atas unsur kepercayaan. Namun pihak bank musyarakah meminta jaminan hal tersebut digunakan sebagai penjamin ketertiban dalam pengambilan dana dan mengantisipasi apabila terjadi ketidakmampuan dalam mengambil modal. Pada saat nasabah menjalankan amanahnya, ia akan memberikan jaminan baik merupakan PKB kendaraan, akte tanah, dan lain sebagainya. Jaminan dari nasabah bisa dicarikan pada pembukti bahwa nasabah tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu B. Jenis-jenis akad musyarakah. Jenis-jenis akad musyarakah itu terbagi 4, yaitu yang pertama musyarakah tadamun. Keuntungan musyarakah dibagi di antara para syarik sesuai kesepakatan dan proporsional, dan kerugian ditanggung berdasarkan jumlah modal. Yang kedua yaitu musyarakah tausiah basyitah. Musyarakah ini merupakan gabungan dari mutahamin atau musyir. Pihak syarik mengelola badan usaha yang bertanggung jawab untuk bertindak atas nama dan untuk badan usaha, sedangkan pihak musik tidak boleh bertindak atas nama dan untuk badan usaha, dan sekaligus tidak dapat meminta pertanggungjawaban dan kewajiban badan usaha. Itu yang ketiga, musyarakah musashah. Ada ulama yang berpendapat bahwa musyarakah musashah boleh dilakukan selama kegiatan usaha yang dilakukan tidak mencakup objek yang haram, seperti kamar usaha yang diharamkan, seperti usaha yang diwibawai dan judi. Yang keempat yaitu masyarakat tausiah bi al-asham. Dalam musyarakah mas'uliyah mahdudah tidak ada badan usaha perkongsian, dan dalam peraturan perundang-undangan ditetapkan bahwa sejumlah musyarakah yang berkongsi tidak lebih dari 50 syarik. Baik, selanjutnya yaitu C. Syarat musyarakah. Adapun syarat musyarakah yaitu yang pertama, tidak ada bentuk khusus kontrak berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis. Kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan. Yang kedua yaitu mitra harus berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian.
Yang ketiga yaitu dana atau modal harus berupa uang tunai, emas, perak yang nilainya sama. Dapat terdiri aset perdagangan, hak yang tidak terlihat. Yang keempat yaitu partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun posisi melakukan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian yang diterima. Yang D. Rukun musyarakah. Adapun rukun musyarakah antara lain A. Ijab qabul atau sihat merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. B. Dua pihak yang akad atau akidani dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. C. Objek akad atau maqud alaihi yang mencakup modal atau pekerjaan. Yang D. Nisbah bagi hasil. E. Ketentuan musyarakah. Adapun ketentuan musyarakah terbagi menjadi 3. Yang pertama, standar akuntansi. Yang kedua, alur transaksi musyarakah. Yang ketiga, pembagian laba atau rugi kongsi. Pembagian keuntungan musyarakah. Keuntungan juga wajib dibagi kepada pihak yang memperoleh modal melalui perubahan dan kepada pemilik modal ditetapkan dengan satu ukuran keuntungan yang sederhana, misalnya 1/2, 1/3, atau 1/4. Sebagaimana dalam perjanjian syirkah, ahli-ahli fikih mengikat syirkah dan miliki berpendapat bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai jumlah sebagai atas jumlah modal yang diinvestasikan, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa suatu jumlah uang tentu sebagai keuntungan tidak dapat dibagi kepada pihak manapun. Berakhirnya musyarakah. Penyebab berakhirnya musyarakah apabila terjadi hal-hal berikut ini. A. Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya. Karena musyarakah terjadi atas dasar rela sama rela antar kedua belah pihak, sehingga apabila pihak satu tidak lagi menginginkan maka tidak lagi dilaksanakan. B. Salah satu pihak tidak bisa lagi mengelola harta, baik karena gila ataupun alasan lainnya. C. Salah satu pihak menginginkan dunia. Apabila anggota lebih dari satu, maka musyarakah masih bisa berlanjut. Dan apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki untuk serta dalam musyarakah, maka dilakukan perjanjian baik ahli waris yang bersangkutan. D. Salah satu pihak pihak ditaruh pengampunan, baik disebabkan karena di tengah perjanjian boros atau penyebab lainnya. E. Salah satu pihak bangkrut yang mengakibatkan tidak lagi berkuasa, yang saham musyarakah modal para anggota musyarakah lengkap sebelum dijalankan atas nama musyarakah. Baik, materi selanjutnya yaitu H. Manfaat musyarakah. Manfaat musyarakah itu terbagi atas 5. Yang pertama yaitu A. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu terhadap nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. B. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah berbeda dengan prinsip bunga, tetapi di mana bank akan menagih penerima pembiayaan atau nasabah satu jumlah bunga tetap, berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun rugi. Yang C. Bank akan lebih selektif mencari nasabah yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang real dan berbeda terjadi, itulah yang akan dibagikan. D. Mengembalikan pokok pembiayaan sesuai dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. E. Manfaat akan dinikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan tertentu dan usaha nasabah akan meningkat.
Iya, resiko musyarakah. Adapun resiko musyarakah yaitu yang pertama, nasabah tidak menggunakan dana berdasarkan apa yang sudah menjadi kontrak atau kesepakatan bersama. Yang kedua, kelalaian dan kesalahan yang tidak disengaja oleh nasabah. Yang ketiga, nasabah menyembunyikan keuntungan atau tidak adanya kejujuran terkait laba yang diperolehnya pada pihak lain. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, usai sudah presentasi kami pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan teman-teman sekalian yang telah mendengarkan dan menonton isi presentasi kami. Di sini kami banyak kekurangan dan kehilapan, baik itu dalam pengucapan kami. Oleh karena itu, kepada Allah saya mohon ampun dan kepada teman-teman sekalian saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.